Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap kepala sehat. Dan gua lagi di mana nih? Ayo. Alhamdulillah. Walaupun gua dalam perjalanan, gua masih tetap berusaha untuk ngonten ya guys. Alhamdulillah setelah pelaporan si Abbas Buntet di Polres Gresik kemarin, ya semalam itu memang sudah menjadi berita nasional bahwasannya acara itu tidak mengantongi izin ya. Jadi ini sudah ada di Detik, ada di beberapa media ya. Nah ini juga menjadi bukti bahwasanya nggak ada deh, jangan sok merasa yang paling NKRI kalau nggak bisa jaga aturan NKRI gitu. NKRI ini bukan milik satu kelompok, bukan milik satu golongan. Jangan merasa yang paling NKRI di negara Indonesia. Ada hukum, ada aparat penegak hukum. Dalam segala sesuatu itu diatur, bukan suka-suka kalian. Nah ini gue sekali lagi ternyata ya guys, aduh duduk dulu gue, enakan duduk di bawah. Ya ternyata acara yang digelar itu memang tanpa izin ya. Izinnya nggak begitu ya kan, itu ada keterangan resminya di Detik. Nah yang paling utama adalah di sini gue melihatnya kita sebagai warga negara ya, berbeda pendapat itu boleh, berbeda pendapat itu silakan, nggak perlu jadi ajang permusuhan gitu mestinya. Cuman kan akhirnya mereka memprovokasi dan sekarang akhirnya ini sudah ada pelaporan tentang Abbas Buntet. Nah dari pelaporan ini yang mau gua sampaikan sama kalian semua, ini jadi jurisprudensi buat daerah lain. Kalian kalau masih bingung gimana caranya, ya lapor. Udah ada kok. Abbas Buntet ini sudah sebagai terlapor, dan ini laporannya diterima sama Polres Gresik ya kan, sudah sebagai terlapor, dan ini menjadi pilot project gitu. Artinya bukan pilot project ya, apa ya, contoh pertama gitu, bahwasanya aparat penegak hukum bisa kita harapkan kalau mau bikin acara pakai izin dong Bas. Panitianya juga ya kalau mau bikin acara pakai izin. Jangan tanpa izin lu bikin acara, udah gitu memprovokasi, udah bikin perjanjian, nggak boleh ngebahas sesuatu yang membahas yang membuat perpecahan, fitnah, provokasi. Ini malah tetap begitu, bahkan ada dugaan melecehkan aparat di situ. Top Kapolres disebut, TNI menyebut Kapolres, kalau tidak melecehkan ya bagus. Ini kok aduh bikin malu. Dan ini pelajaran ya guys ya, pelajaran buat daerah lain, pelajaran banget. Kalian jangan niru begitu ya guys ya. Udah gitu aja. Selamat buat Abbas Buntet. Bas, lu nggak usah tes DNA deh ya, tes gula darah sama tes asam lambung. Tes gula darah sebelum dipanggil berapa, tes darah tinggi berapa, ya nanti pas dipanggil siapin deh lu yang gentle gitu kan. Bacot lu kan apa, gua pemberani ya, hadapin hukum kan. NKRI harga mati ya, hormati hukum di NKRI ya, hormati NKRI harga mati kan, hormati. Lu tes dulu, tes darah berapa, tekanan
tes gula darah, dan yang paling penting tes urin deh Pak, tambahan ya. Siapa tahu ya kan. Nih gua ulang lagi nih ya, video dugaan provokasinya dia nih. Gua ulang lagi buat kalian. Gua pamit dulu ya guys, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Doain gua selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia, tapi Anda melarangnya, alasan Anda apa? Anda ini jadi jenderal pengecut amat. Mosok kalah marang santri sampai ini. Gila apa? Sekarang saya tanya kepada sampean saya. Apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang kecut pengecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk perang, kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak. Ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu diantara kelicikan mereka menghadapi dirimu. Tidak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang agak dongkol juga, ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jokosnya Pak Amin. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitas seperti itu? Betul. Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya, jangan larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya, jangan larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang, karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, saya itu saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau saya dengan Ki Imaduddin Al-Bandani bicara masalah nasabnya Ba'alwi ini, mohon maaf, jangan di framing bahwa saya dengan Kiai Imad itu benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya benci kepada Ba'alwi, saya tidak punya musuh kepada Ba'alwi. Tidak, karena saya adalah mentalitas Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari berhenti sama ulama. Jangan suka dibalik-balik Anda, dan Anda jadi kepolisian, dari TNI, jangan pengecut. Membela bangsa itu harus tegas, jangan lencang-lencang seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan, ini rakyat perlu penyelamatan, ini sejarah lagi perlu dibuka di rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya, bangsa ini doktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama yang mencerahkan, menyelamatkan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Turun Anda dari bawah. Jangan sampai Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda dengan kita punya beda pangkat aja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama, mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa dari Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri, turun dari TNI. Mungkin apa? Mohon maaf, saudara. Ini masalah bangsa bukan hoax. Ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbakan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'alwi untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, data yang real. Dan rakyat harus tahu, dan rakyat harus bergerak, dan rakyat harus membela bangsanya, dan rakyat harus melek semua, rakyat harus bangun semua, karena ini adalah bangsa kita, negara kita, sejarah leluhur kita yang dibangun dengan darah, yang dibangun dengan
mungkin dipecundangi oleh orang-orang yang tidak benar. Betul. Daripada rakyat Indonesia itu sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditanamkan oleh ulama-ulama NU, yang ditanamkan oleh Wali Songo, ditanamkan dengan bersusah payah, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan segalanya. Dia hancurkan oleh klan Ba'ali dengan racun-racun yang tidak benar. Akidahnya yang hancur. Anda sebagai kiai jangan diam. Kadang-kadang kono kiai Jawa Timur sing ambivalen, ngadepi Ba'ali Dorawani. Suruh saya ganti kiai meneh. Pantesan bojo Dorawani lawan Ba'ali ora wani. Biasanya kayak model kayak gue biasanya apa banget bojone mung siji dian gawane itu para populasi akidah ini hancur. Jadi bagaimana bukti tidak hancur? Kalian bukan ibadah secara nyata. Saya tidak terima, saya tidak terima, dan para ulama yang sadar akan itu semua dibuka manuskripnya, dibuka datanya dan kitab-kitabnya, dan Anda sekarang sudah tahu semua diterapkan di Indonesia menghancurkan akidah. Bagaimana saudara-saudara sekalian, ada seorang doktrin Oknum Habib. Saya bicara Oknum Habib, artinya bukan Habib semuanya. Jadi ente Habib yang benar, tidak usah terjijik, tidak usah tersinggung. Kalau ente itu tersinggung, berarti ente sama-sama tidak benar. Tidak boleh. Saudara-saudara sekalian, di framing apa? Katanya ada seorang Habib bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur orang masuk surga. Bahwasanya Allah kalau seandainya mau memasukkan surga kepada seseorang, izin dulu sama Habib ini. Berarti artinya otoritas Habib ini lebih besar daripada Allah. Berarti pemilik surga ini Habib bukan Allah. Berarti makhluk kedudukan derajat Allah di bawah Habib. Ini adalah pengerusakan akidah yang segera harus diberesin, dan ini dari hamba ini. Ini dari Ba'ali. Saya harus mengatakan dari Ba'ali. Kenapa nyatanya dari Ba'ali? Kalau seumpama saya bilang itu bukan dari Ba'ali, nyatanya dari Ba'ali, bohong saya bilang. Dan rakyat harus tahu, dan kalian harus melihat. Betul-betul. Poros jelek orang-orang setulus tekor. Rusak ini akidahnya, rusak saudara. Masya Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur malaikat. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari meriwayatkan kanjeng Nabi pada waktu di akhirat nanti, kanjeng Nabi mengatakan nanti di akhirat itu malaikat Malik berkata sama saya, ya Rasulullah, itu ada umatmu satu orang ada di neraka. Rasulullah menangis kaget. Kata Rasulullah mengatakan, ya Malik, tolong keluarkan umat saya dari neraka. Tolong keluarkan umat saya dari neraka. Rasulullah sampai menangis. Minta sama Imam Malik supaya Imam Malik mengeluarkan umatnya Rasulullah dari api neraka. Apa jawabnya Imam Malik? Kata Imam Malik, ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan, mohon maaf masih belum bisa dilakukan. Karena kami adalah bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah, yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah, kecuali kalau Allah yang memerintahkan maka akan aku lakukan. Tapi kalau hanya engkau yang memerintahkan, mohon maaf ya Rasulullah, belum bisa aku laksanakan. Rasulullah afdalul anbiya'i wal mursalin, Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa afdalul makhluqat ala itlaq, makhluk yang paling mulia kedudukan derajat tadi apa di depan Allah. Itu malaikat Malik diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah memerintah malaikat Malik. Malaikat Malik jawabnya, mohon maaf ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan masih belum bisa dilakukan. Rasulullah saja tidak bisa ngatur malaikat. Ini katanya ada oknum Habib bisa ngatur malaikat. Berarti artinya ada kedua seseorang yang kedudukannya di atas Rasulullah, yaitu para Habib.
Habib ini sesat, saudara. Kadang-kadang yang jadi orang Madura main telan-telan aja orang Madura. Tahu Habibnya kayak gitu, telan aja. Jadi hilang efek Maduraannya. Betul betul. Betul betul. Muhammad kamu kan? Gak apa-apa Muhammad. Ngaku nang kene guru di Palimain ya Muhammad kok. Ini biasanya Gus Jami ini aku dapat biasanya juga imam pakai tiga halaman mono. Ngaku jabur terus ini gak enak gak saling nang kayak ini yang Jawa Timur ya. Wah siapa bro? Ini sesat dan saya harus katakan, wahai orang NU, wahai rakyat Indonesia seluruh Sabang sampai Merauke, ini adalah penyesatan kita semua benar. Dan aku orang ngomong salah Gustavo bentuknya aku. Daripada aku dibentuk dari Gustavo, lebih aku cenut dari Kapolres dari Adnan Ramil. Paham nggak? Ini para subhanallah, ini sudah nggak benar. Kita semua tahu bahwa saja ada doktrin-doktrin daripada Bang Andi yang sangat menyesatkan, yang memang diamannya juga sudah banyak yang protes bahwa Bang Andi itu suka digabrus. Allahu Akbar. Pengikutnya banyaknya dari Indonesia dan Malaysia. Sekarang sadar melek kupingnya bolong apa boten? Bolong apa boten? Gimana boten? Lah ini orang terus dewa. Ini saya harus bicara semacam itu karena ini kebenaran dan karena tidak harus disikapi secara serius oleh seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Sebab ini berbahaya bagi agama dan bangsa kita. Sebetulnya yang paling bicara semacam ini adalah Pak Kapolres dengan Pak Dandim. Betul. Sanes kiai ini, dulu kiai urusan ngaji kok. Gimana? Nyuwun sewu, kula kritik Kapolres sampean. Ojo sakit hati, sudah kula biasa yang NU biasa saling kritik mengkritik. Gimana kemudian? Paham kemudian? Ini sangat berbahaya. Sampai tahu sumpah tuh ada beberapa pidato daripada oknum Habib seolah benar ngomongin di apa katanya bahasanya bisa mi'raj kepada Allah 70 kali, sedangkan Rasulullah dibuka kitab Siratul Nabawiyah Imam Ibnu Hisham, Siratul Nabawiyah Imam Ibnu Hisham, Siratul Nabawiyah Imam Mubarakuri mengatakan Kanjeng Nabi selama hidupnya mi'raj cuma 1 kali. Jadi kalau saudara ada oknum Habib itu bisa mi'raj 70 kali, artinya menanamkan doktrin racun kepada orang Jawa Timur bahwa Habib lebih hebat dari Kanjeng Nabi. Sesat di Jawa Timur, sesat. Anda harus berani. Kalau Anda nggak berani, rusak Anda semua mental. Kalau Anda nggak berani, Anda rusak semua disuruh akibatnya. Betul. Seterusnya. Ini sudah tidak benar. Syariat bisa hancur, saudara, syariatnya. Nopo sebabnya para seterusnya kamu? Ada di antaranya. Katanya kalau seumpama di antara klan Bahari ini kalau seumpama tidak sholat, kalau seumpama dia mabuk, kalau dia berzina, katanya tidak apa-apa karena makhluk yang disucikan oleh Allah. Ini jelas tidak benar. Ada yang mengatakan lagi, katanya ada orang yang ikut kepada Habib, kemudian saudara-saudara sekalian ada yang ikut kepada Habib, ternyata orang itu meninggal. Begitu meninggal, katanya Habib yang menyelipkan kertas di kepalanya, diselipkan di kepalanya kertas. Tolong wahai Fulan, saya tahu kamu tidak pernah sholat, saya tahu kamu tidak pernah puasa, saya tahu kamu itu sering mabok, tapi yang saya tahu kamu itu cinta kepada habaib. Jadi kalau sudah masuk di surga, tolong sampaikan surat saya kepada
muka nakir dan kamu masuk surga tanpa hisab. Apa ini enggak? Apa ini enggak itu? Apakah ini tidak merusak syariat? Merusak syariat atau benar? Merusak syariat atau benar? Akhirnya orang tidak putus sholat, akhirnya orang tidak putus zakat, akhirnya orang tidak perlu puasa, tidak perlu puasa, mabuk teler, gak apa-apa. Yang penting kita hadir masuk surga. Ini adalah penyesatan kalau syariat sholat benar. Paham? Oke, sini kepolisiannya uring-uringan mawar. Saya harap nanti di masa yang akan datang komandan Anda akan lebih tegas lagi. Itu pesan saya ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal